Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel Tuan Takursing. Semoga bisa menghibur di saat waktu santai teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa basa-basi, kali ini Tuan Takursing akan bahas dan bercerita sebuah film yang tidak kalah menariknya dari film sebelumnya. Film ini berjudul Vitor tahun 2016, merupakan film populer yang dirilis di India dan didukung aktor ternama seperti Aditya Roy Kapoor, Akshay Oberoi, Jason Shah, Katrina Kaif, Rahul Bhatt, Tabu yang bergenre drama romantis, dan disutradarai oleh Abhishek Kapoor dengan durasi film kurang lebih mencapai 131 menit. Tapi sebelum lanjut, teman-teman bisa pencet tombol subscribe, like, komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, Tuan Takursing ucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga sehat selalu serta dilancarkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kita mulai saja cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang bocah laki-laki yang sedang berjalan membawa obor. Lalu muncullah seorang laki-laki dewasa dan menyeret bocah tersebut. Bocah laki-laki tersebut adalah Nur Nizami, sedangkan laki-laki yang menyeret Nur adalah seorang militan yang bernama Muazzam yang diperankan oleh Ajay Devgan. Ia sedang dalam pelariannya dikarenakan sedang diburu oleh tentara. Muazzam meminta Nur untuk mengambil makanan serta minum karena beberapa hari sudah tidak makan karena dikejar-kejar tentara. Nur pun mengambilkannya makanan dan juga pakaian hangat untuk diberikannya. Lalu Nur mengajak Muazzam itu ke gudang milik kakaknya. Tapi tak sempat lama tinggal, di gudang itu datanglah tentara yang sudah mengepung gudang milik kakak Nur, dan pada akhirnya Muazzam kabur dan menghilang begitu saja. Nur dan kakaknya ini tinggal di sebuah tempat yang agak terpencil di daerah Kashmir, dan di dalam film ini tempat itu masih seperti dalam keadaan tidak aman dikarenakan tempat itu masih dalam keadaan perang. Suatu hari Nur diajak ayahnya untuk memperbaiki sebuah rumah yang atapnya sedang rusak. Pemilik rumah itu adalah janda kaya yang tidak suka dengan keramaian. Ia bernama Begum. Selagi ayahnya benerin rumah, Nur bermain di sekitaran rumah Begum dan ia melihat datangnya sesosok gadis yang sedang menaiki kuda dan menuju ke arah si Nur. Gadis ini adalah Firdaus. Dia adalah anak sematawayang Begum. Karena Firdaus ini tinggal di tempat terpencil, otomatis dia tidak punya teman dan ia meminta ibunya agar si Nur ini diperkerjakan di rumahnya sebagai perawat kuda Firdaus, supaya Firdaus juga mendapatkan teman untuk kesehariannya. Dan sejak Nur diperkerjakan di rumah Firdaus, mereka berdua banyak waktu bersama merawat kuda, belajar, bermain. Mereka selalu berdua. Nur selalu menatap Firdaus dengan mata tajam yang seolah mengartikan bahwa Nur menyukai Firdaus. Suatu hari Firdaus memberitahu Nur bahwa ulang tahun Firdaus minggu depan dan ia harus datang di hari ulang tahun itu. Singkat cerita, hari ulang Firdaus datang dan si Nur sedang bersiap di sebuah toko baju untuk membeli baju supaya terlihat keren di hari ulang Firdaus. Selesai beli baju, Nur keluar dari toko bersama ayahnya dan kakak perempuannya datang dari seberang jalan untuk menghampirinya. Tapi sebelum sampai ke tempat Nur, tiba-tiba sebuah bom meledak di samping kakak perempuan Nur. Dan kakak perempuannya pun meninggal. Dan mau tidak mau Nur serta ayahnya harus menguburkan kakak perempuannya terdahulu. Dan otomatis Nur tidak bisa datang di hari ultah Firdaus. Tetapi belum kelar acara pemakaman kakaknya, Nur pergi menaiki rakit melewati sungai dan terus berlari untuk menemui Firdaus. Sesampai di rumah Firdaus, Nur mencari-cari Firdaus sambil menyebut-nyebut namanya. Akan tetapi Nur tidak mendapati seorang Firdaus. Dan ternyata Firdaus ini dikirim ke London oleh Begum ibunya dengan alasan bahwa di sana lebih aman untuk Firdaus, tidak seperti di sini yang banyak bom di mana-mana dan bisa meledak kapan saja dan mungkin akan bisa mengenai Firdaus. Dan tak lupa Begum juga berpesan bahwasanya Nur harus menjadi sukses dulu kelak kalau ingin bersama Firdaus. Lalu Nur pun pergi berlari sambil menangis dan pulang ke rumahnya. Kepergian Firdaus membawa kesedihan di hati Nur. Ia hanya bisa melukis wajah-wajah Firdaus di sebuah kertas yang kosong. Oh iya guys, Nur ini adalah seorang yang pendiam, namun ia sangat berbakat dalam bidang seni, yaitu khususnya melukis. Hari berganti, bulan dan tahun pun berlalu. Nur kecil sudah menjadi dewasa, tetapi Firdaus masih tetap ada di hati Nur.
Karena Nur berbakat dalam bidang seni, Nur mendapatkan beasiswa dari seorang yang tak mau disebutkan namanya. Dan Nur harus pergi ke Delhi untuk mendapatkan pelatihan beasiswa tersebut. Dan berangkatlah Nur ke Delhi. Selain untuk mengikuti pelatihan, ternyata si Nur ini punya niat juga untuk mencari Firdaus di Delhi. Sampai di Delhi, Nur memulai pelatihan dan disiapkan sebuah galeri untuk karya-karya yang akan dipamerkan di sebuah pameran seni. Nah, dari sinilah karir Nur akan meroket sukses di bidang seni. Suatu malam Nur diajak salah satu temannya pergi ke acara pesta dan ternyata di pesta itu muncullah sosok Firdaus yang sudah menjadi dewasa pula. Nur terbengong-bengong melihat Firdaus dan tak berhenti menatap sama seperti kebiasaan waktu kecil dulu ia menatap Firdaus. Firdaus pun menyapa Nur setelah ia diberitahu bahwa ada Nur di pesta ini dan ia tahu bahwa itu adalah Nur kecil dulu yang sekarang sudah menjadi dewasa. Dan Firdaus pun menyapa Nur. Dan mereka sedikit ngobrol dan Firdaus berkata bahwa kini ia sudah mempunyai pacar dan itu sedikit membuat hati Nur kecewa. Singkat cerita, datanglah di hari pameran karya seni milik Nur. Firdaus pun datang di acara itu. Usai acara pameran, mereka berdua berbincang dan Firdaus berkata bahwa ia akan bertunangan dengan Bilal, yaitu seorang pemuda anak menteri dan mereka dulu adalah teman sekampus di London. Dan Firdaus memperingati Nur supaya tidak terus mendekati dirinya. Singkat cerita, karya seni Nur terpilih untuk dipamerkan di pameran yang akan diselenggarakan di London. Dan akhirnya Nur, Firdaus beserta teman-temannya berangkatlah ke London untuk pameran tersebut. Setiba di London, Nur berkata kepada Firdaus bahwa ia ingat apapun itu yang pernah ia lakukan bersama Firdaus sewaktu kecil dulu. Lalu Nur mengajak Firdaus di salah satu tempat dan di sono Nur memandangi Firdaus terus, lalu mereka saling mencium dan terjadilah adegan membikin dedek bayi. Dan usai adegan itu, Firdaus dapat telepon dari ibunya bahwa ibunya sedang sakit dan ia harus segera pulang. Dan sampai di sini Nur terpaksa harus ditinggal pergi lagi oleh Firdaus. Lalu film menunjukkan Nur yang menyusul Firdaus pulang ke rumahnya. Dan sampai rumah ia bertemu Begum dan Begum bilang bahwa Bilal akan datang untuk melamar Firdaus. Dan Begum tidak bisa apa-apa karena kata Begum itu adalah keputusan Firdaus sendiri. Tapi ada sedikit aneh di sini. Begum memang seperti sengaja membuat Nur kecewa. Dan sebenarnya Begum itu tidak percaya dengan cinta karena pengalamannya masa muda dulu. Begum dikhianati oleh kekasihnya sendiri. Begum adalah anak seorang yang kaya raya, sedangkan kekasih Begum adalah laki-laki biasa yang gak jauh keadaannya seperti Nur dulu. Begum dan kekasihnya saling mencintai, tetapi orang tua Begum tidak merestui hubungan mereka. Pada sampai akhirnya Begum mengandung anak laki-laki tersebut dan mereka berencana pergi mencari kehidupan baru. Begum pun bersiap-siap untuk pergi dan tak lupa Begum membawa banyak perhiasan. Sesampainya di bis, Begum dan kekasihnya duduk agak berjauhan dan Begum memberikan bungkusan yang isinya adalah perhiasan kepada kekasihnya. Maksudnya supaya aman saja perhiasan itu. Dan tak lama kekasih Begum pamit untuk pergi membeli minum. Dan tak lupa bungkusan itu diberikan Begum lagi. Lanjut kekasihnya turun dari bis untuk membeli air. Selang beberapa waktu yang lama terlihatlah Begum yang lagi khawatir karena kekasihnya tak kunjung naik bis lagi. Dan akhirnya Begum memutuskan turun dari bis itu untuk mencari kekasihnya. Tetapi ternyata Begum tidak menemukan dan Begum lalu membuka bungkusan yang ia bawa tadi. Dan ternyata semua perhiasan sudah dibawa oleh kekasihnya kabur. Dan Begum dikhianati oleh kekasihnya dan ditinggal begitu aja di bis, padahal Begum lagi mengandung anak kekasihnya itu. Nah,
Karena pengalaman Begum yang buruk itu, makanya Begum seolah dendam kepada semua laki-laki, termasuk si Nur tadi guys. Dan Begum juga sebenarnya yang nyeting agar Firdaus mau mendekati Nur. Lalu setelah Nur jatuh hati, Firdaus disuruh menjauhi Nur lagi, agar Nur merasakan patah hati, sakit hati seperti apa yang dirasakan si Begum. Dan sebenarnya juga hidup Firdaus sudah disetting oleh Begum, termasuk ia harus tunangan dan menikah dengan Bilal dibandingkan dengan Nur, padahal Nur sangat mencintai Firdaus. Ya, tetapi itulah Begum, ia tidak percaya dengan cinta karena ia pernah dikhianati dulunya. Lalu film menunjukkan si Firdaus sedang bertunangan dengan Bilal, sedangkan Nur kembali lagi mencoba mengejar karirnya. Nur membuat karya seni dan mengadakan pameran. Di pameran itu juga hadir sosok Begum yang tidak langsung seperti bahagia melihat Nur ini patah hati karena Firdaus. Setelah itu datang juga seorang laki-laki di dalam mobil yang mengajak Nur pergi untuk minum teh bareng. Dan laki-laki ini adalah laki-laki yang pertama muncul di awal film, seorang militan perang yang diberikan makanan serta mantel hangat oleh Nur, yaitu Muazzam. Muazzam bercerita soal pelariannya dulu dan berterima kasih telah memberikan makan serta mantel yang berhari-hari bisa menghangatkan tubuhnya dalam pelarian dulu. Muazzam bercerita kepada Nur bahwa sekarang ia sudah sukses. Ia juga bercerita bahwa ia punya 2 anak laki-laki seusia Nur. Tapi keduanya tidak selamat karena perang, maka dari itu Muazzam menganggap Nur seperti anak sendiri. Ia ingin Nur sukses dan karirnya bagus. Dan ternyata guys, karir Nur bisa melonjak bagus itu juga gara-gara orang ini guys. Muazzam ini nyeting karir Nur sedemikian rupa agar terlihat alami dan sukses. Mulai dari Nur mendapatkan beasiswa ke Delhi, pameran ke London dan sebagainya, sampai pameran yang terakhir ini ternyata Muazzamlah yang nyeting semuanya. Mendengar cerita itu dari Muazzam, Nur marah. Ia merasa bahwa hidupnya seolah hanya untuk permainan dan kebohongan saja. Karir serta cintanya sudah direncanakan oleh orang. Nur lalu membakar semua hasil karya seninya karena sudah putus asa. Nur kecewa dengan karir yang ia dapat serta kecewa Firdaus akan segera menikah dengan Bilal. Lalu Nur pergi menemui Begum dan mempertanyakan kenapa Begum melakukan itu semua kepadanya. Tapi Begum malah menjawab seperti orang gila dan ngelantur. Begum menganggap Nur adalah Mufti, yaitu kekasihnya dulu yang berkhianat meninggalkannya. Setelah Nur pulang, Begum teringat kejadian dulu yang terjadi padanya. Begum membayangkan ketika masih muda, saat itu ia berlari menuju jendela. Dan tiba-tiba ternyata Begum sudah jatuh dari kamar lantai atas dan ia meninggal. Firdaus pun menangis dan bersedih di kamarnya. Ia meminta izin Bilal untuk menemui Nur yang sudah hancur hidupnya. Yang tak lain penyebab utamanya adalah Firdaus sendiri. Tapi Bilal malah marah dan tidak mengizinkannya karena ibunya baru saja meninggal. Dan Bilal juga ingin acara pernikahannya segera digelar. Sambil menangis, Firdaus membuka liontin peninggalan ibunya dan ternyata isinya adalah foto Begum dengan Mufti, yaitu kekasihnya Begum dulu. Dan melihat isi liontin itu, Firdaus semakin yakin bahwa cinta di hatinya tidak bisa digantikan dengan apapun. Ia harus menemui Nur dan mengatakan bahwa ia juga sangat mencintai Nur. Dan benar saja guys, di tengah penguburan ibunya yang belum selesai, Firdaus memberanikan diri mengembalikan cincin tunangannya dengan Bilal kepada ayah Bilal, serta melempar liontin itu di kuburan Begum. Lalu Firdaus berlari di tengah turunnya salju menuju rumah Nur. Mereka bertemu, akhirnya berpelukan dan pada akhirnya cinta mereka bisa bersatu. Dan sekian ceritanya guys, semoga bisa menghibur ya. Dan jangan lupa subscribe channel Tuan Takursing, like, komen, bunyikan tanda loncengnya ya guys. Tetap yakin jodoh gak akan ketukar dan jodoh pasti akan dipersatukan. Tetapi juga kita harus ada usaha ya, bukan diam saja menunggu jodoh turun dari langit. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Thank you.